Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan linakuna syuhada bainan nas yaumal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama dapat sholat berjamaah bersama, dilanjutkan dengan ta'lim bersama. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan secara singkat terkait paham Mu'tazilah. Meskipun detail-detailnya kita tinggalkan karena supaya tidak takwil, tidak terlalu panjang. Kalau detail-detailnya itu tebal, karena Mu'tazilah sendiri, Qadhi Abdul Jabbar menulis buku ideologinya, tauhidnya itu judulnya Al-Mughni sebanyak 22 jilid. Qadhi Abdul Jabbar ini bisa dikatakan penyelamat ideologi Mu'tazilah, karena jika bukan karena beliau, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu hanya akan kita dapatkan dari buku-buku lawan, karena buku-buku karya Mu'tazilah secara komprehensif banyak yang hilang. Beliau juga punya buku namanya Syarhu Ushulil Khamsah, syarah 5 prinsip Mu'tazilah, yang juga cukup tebal, kisaran 700-an halaman. Jadi ideolog Mu'tazilah itu adalah Qadhi Abdul Jabbar. Beliau ini kalau secara fikih mazhabnya Syafi'i. Beliau ini satu masa dengan Qadhi. Qadhi itu kalau zaman sekarang hakim agung. Posisi beliau itu Qadhi, waktu itu hakim agung. Tapi Mu'tazilah namun mazhabnya fikihnya Syafi'i. Berbarengan dengan Qadhi Al-Baqilani yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu muncul pasca atau saat Mu'tazilah ini memang sedang naik daun. Mu'tazilah sedang berkuasa, ataupun Mu'tazilah pemikirannya itu sedang banyak digandrungi. Memang kelebihan Mu'tazilah itu orangnya rasional, pintar debat. Karena Mu'tazilah ini menyadari bahwasanya orang-orang Manawi di waktu itu, kalau di Indonesia nggak ada ya Manawi, kelompok-kelompok Manawi di kita nggak ada. Yang kita di sini mungkin kejawen lah, nggak ada. Kalau kejawen itu lebih ke Yufi, lebih kepada ilmu spiritual. Kalau Manawi ya spiritual ya logis. Kemudian juga kaum filosof, karena di Baghdad, di Basrah, ataupun di Kufah itu pemikiran-pemikiran filsafat Yunani sangat kuat. Apalagi di Suriah. Suriah itu pernah dikuasai Romawi. Romawi itu menganut agamanya Kristen. Pendeta-pendetanya itu hampir dipastikan menguasai filsafat Yunani, karena mereka itu mengadopsi banyak teologi Kristen, dikuatkan oleh logika-logika Yunani. Maka orang-orang ini jago debat, pintar berdebat. Maka kemudian orang-orang Mu'tazilah ini mencari tahu mereka itu pandai berdebat. Kenapa? Ternyata mereka belajar menguasai ilmu logika Aristoteles Yunani. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah pun mempelajari ilmu itu, ilmu logika Aristo.
Kalau zaman sekarang di pesantren namanya mantik kodim, mantik logika lama, kebalikan dari mantik hadis logika baru yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi kemudian pindah ke barat. Pintar secara logika, maka mereka pun belajar logika itu. Dari logika itulah mereka bisa sering debat dengan para intelektual di zamannya dari kalangan Manawi, Majusi, Yahudi, Nasrani. Untuk akhirnya banyak dari kelompok-kelompok mereka itu yang kalah debat dan masuk Islam. Jadi Mu'tazilah juga banyak jasanya mengislamkan para tokoh-tokoh intelektual dari non-muslim, kalangan Nasrani, Yahudi, Manawi, Majusi. Sementara itu dari Ahlul Athar, dulu belum populer istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah, belum populer. Yang populer itu namanya Ahlul Athar atau Ahlul Hadith. Konsep-konsep Ahlus Sunnah itu sudah ada karena kita ngikutin para sahabat, sahabat tabiin, tabiin. Konsepnya Ahlus Sunnah itu di tangan-tangan mereka, tapi kan belum terbukukan secara rapi, secara sistematis. Ya banyak tokoh-tokoh yang punya buku yang sangat luar biasa, semacam bukunya Abu Hanifah Fiqhul Akbar, atau bukunya Al-Iman yang karya Ahmad bin Hanbal. Tetapi memang tidak sepopuler buku yang ditulis dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka menyebut dirinya dengan istilah Ahlul Athar atau Ahlul Hadis. Konsepnya yaitu konsep dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa Ahmad bin Hanbal, seperti yang pernah saya ceritakan tempo hari, bahwa terjadi yang namanya fitnah kubra, di mana orang-orang yang tidak mengatakan, tidak berpendapat akhlak Al-Quran sebagai makhluk, maka ditangkapin, dipenjarakan. Karena memang mereka itu pengennya yang menguasai daulah Abbasiyah itu dari kelompoknya saja, dari kelompok Mu'tazilah itu zamannya Al-Mu'tasim Wathiq, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Wathiq. Satu lagi, saya agak lupa. Nah, untuk mengetahui ngetes apakah dia itu dari kelompok Mu'tazilah atau tidak, sederhana. Kalau salah seorang ulama itu mengatakan Quran itu makhluk, berarti dianggap sebagai kelompok Mu'tazilah. Kalau tidak, berarti dia kelompoknya bukan Mu'tazilah. Orang Ahlus Sunnah kan tidak pernah mengatakan Quran makhluk. Maka ketika Ahmad bin Hanbal ditangkap, diintegrasi, jawabnya apa? Apakah Al-Quran itu makhluk? Jawabnya Al-Quran kalamullah. Terkait apa itu Al-Quran makhluk dan bagaimana konsepnya, tempoh hari sudah saya ceritakan secara detail ya. Jadi nggak usah saya ulang. Al-Quran itu kalamullah. Ditanya Al-Quran makhluk itu bukan, Al-Quran kalamullah. Sehingga ingin selamat dari siksaan Mu'tazilah ini, karena Mu'tazilah juga sama mengakui Al-Quran kalamullah. Semua muslim sepakat Al-Quran kalamullah, tapi makhluk atau bukan? Ibnu Hanbal mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, akhirnya Ibnu Hanbal dipenjarakan. Dipenjara cukup lama, dicambui dan sebagainya, tapi pada akhirnya kemudian bisa dilepas. Di zamannya Ahmad bin Hanbal itu ada seorang ulama besar namanya Ibnu Kulab. Ibnu Kulab. Sebenarnya pendapatnya Ibnu Kulab dengan Ahmad bin Hanbal ini mirip. Bedanya adalah bahwa Ahmad bin Hanbal ini dia cenderung apa yang tercantum di nas sudah tafwid. Nah, seperti yang kemarin kita sampaikan. Tafwid. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang seakan-akan itu mirip dengan sifat manusia, serahkan sama Allah. Maknanya enggak usah ditaati. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu apa? Tangan itu yang 5 jari, ya ada darah, ya ada tulang. Apakah Allah itu 5 jari, ada darah, ada tulang?
Ibnu Abbas nggak usah dipikirin, itu serahkan sama Allah. Tafwid. Lah ta'awil itu mulai muncul dari Ibnu Qulab ini. Ibnu Qulab dia mulai sedikit mengadopsi paham-paham Mu'tazilah terkait dengan ta'awil, tetapi tetap berpaku kepada asar. Maka Ahmad bin Hanbal dan berikutnya pun agak kurang seret sebenarnya dengan pendapatnya Ibnu Qulab. Tetapi Ibnu Qulab itu berkembang pemikirannya, banyak diterima. Kenapa banyak diterima? Karena mirip dengan pendapatnya Ahmad bin Hanbal, tetapi ditopang dengan ilmu logika. Jadi sebelum Imam Asy'ari muncul itu sudah ada Ibnu Qulab, benih-benihnya itu dari sana. Imam Asy'ari sendiri ini hidup lahir tahun 260 Hijriah. Kalau menggunakan standar pendapat umum para ulama, di mana abad 1, 2, 3 itu adalah ulama salaf, maka Imam Asy'ari masuk dalam ulama salaf karena lahir tahun 260 Hijriah. Batasan salaf itu para ulama menggariskan 300 tahun, berarti tahun 300 Hijriah. Maka kalau orang mengikuti paham Asy'ari, Maturidi, Ibnu Hanbal, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Thawri, Imam Tabari, dan lain-lain, berarti kita mengikuti pendapat ulama salaf. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsumma yalunahum, sebagai generasi itu generasi saya, Rasul dan sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Semua pendapat-pendapat kita atau pendapat para ulama yang didasarkan, disandarkan, dicantolkan pada pendapat para ulama salaf dianggap pendapat yang mu'tamad. Hanya kemudian para ulama menggariskan ulama salaf di sini adalah ulama salaf yang salafus soleh. Salafus soleh di sini adalah salaf yang memang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Mu'tazilah pun salaf generasi awal, Murji'ah pun salaf, Syiah juga salaf. Mereka semuanya munculnya itu 300 tahun Hijriah, sebelum Hijriah, 300 tahun Hijriah misalnya. Dari zaman tabi'in, tabi'in, bahkan zaman sahabat, Syiah muncul. Jadi salaf. Tetapi untuk membedakan paham kita dengan mereka, maka kemudian kita sebut dengan istilah salaf soleh, salafus soleh, yaitu ulama salaf yang soleh, yang memang sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah Ibnu Qulab ini muncul ulama yang tadi saya sebutkan, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan ini pendapat-pendapatnya awalnya itu dia Mu'tazilah. Bahkan dia ini murid dari tokoh besar Mu'tazilah. Paman, bukan pamannya, mertuanya itu Mu'tazilah. Mertuanya Abu Hasan al-Asy'ari, dan dia belajar dari situ. Maka dia ini memang dididik dari sana, dari Mu'tazilah, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun beliau ini, si Abu Hasan al-Asy'ari terkenal hebat, cerdas. Konon beliau ini punya tafsir, nggak main-main tafsirnya, 200 jilid. Kita baca aja belum tentu bisa itu. Nulis bisa itu 200 jilid. Cerdas Imam Asy'ari, cuma sayangnya tafsirnya nggak ada, nggak nyampe ke kita. Tafsir terkait orientasinya, tafsirannya fokusnya ke ilmu kalam. Ini informasi dari Syekhul Azhar Imam Ahmad Thayyib. Luar biasa hebatnya ini. Kemudian lama-kelamaan dia berpikir, konon bermimpi. Waktu mimpi Rasulullah duduk, beliau ini mengipasi ketika ada lalat mendekat, kemudian dikipas. Ada lalat mendekat, disingkirkan. Kemudian beliau bangun, berpikir merenung, kok saya ngimpi ketemu Rasulullah, kemudian saya ngipasi, tiap ada lalat, singkirkan. Ini maksudnya apa ya?
Kemudian dia tanya kepada salah seorang ulama besar di zamannya, seorang kiai, dijawabnya, engkau ini kelak akan membersihkan paham-paham menyimpang sehingga akan menjadi paham yang sesuai dengan paham Rasulullah SAW. Ini menjadi renungan besar bagi Abu Hasan Al-Asy'ari yang akhirnya kemudian memurajaah, mengkaji ulang tentang pikiran-pikiran Mu'tazilah. Dia kemudian bertahanus, kalau bahasa kita itu bertahanus, menyendiri, uzlah di rumah selama 40 hari. Selama 40 hari dikaji ulang, dicoretin, catatin. Kemudian dia kaji pendapat-pendapatnya Ahmad bin Hanbal, dibanding-bandingkan pendapat dia dengan pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Kok lama-lama kayaknya pendapatnya Ahmad bin Hanbal ini kok lebih mendekati sunnah. Coret lagi, banyak pendapat Mu'tazilah yang menurutnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya dia buat keputusan, saya mengikuti pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian di hari yang ke-40 beliau ke masjid, kemudian berceramah. Orang Arab itu syekh-syekhnya biasa pakai jubah panjang, kayak jubah Syekh Azhar, bukan jas ya, jubah. Ceramah di hadapan publik, assalamualaikum, siapa yang belum tahu saya kasih tahu, siapa yang belum kenal saya kenalkan, saya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya ini dedengkotnya Mu'tazilah. Saya ini pendekarnya Mu'tazilah. Tapi mulai saat ini, mulai detik ini, saya berlepas diri dari Mu'tazilah. Saya melepaskan ideologi Mu'tazilah seperti saya melepaskan jubah saya ini, dia lepas jubahnya. Memang kalau di Arab itu biasanya setiap ulama itu punya ciri-ciri. Kalau dilihat, ulama Azhar itu punya jubah khusus. Ulama Salafi Saudi itu punya jubah khusus. Nah, jadi kita ketahuan, oh begini. Ya sekarang pun sama. Orang-orang, kalau orang Muhammadiyah umumnya kan sering pakai celana panjang, ya. Kadang nggak sembahyang orang kepuluhan, ya. Umpamanya kan. Nah, jadi ada ini sendiri-sendiri. Kalau orang Nahdien sarungan terus ke pasar kemudian pakai sarung, sandal jepit, umpamanya kan gitu. Kalau orang Salafi cadaran, Salafi pun macam-macam, ada yang sadarnya pakai eretan, berarti Salafi apa, jihadi, ada yang modelnya kayak gini, berarti Salafi apa, macam-macam juga di kalangan mereka. Jadi kita bisa lihat identitas seperti itu dari kostum. Zaman dulu pun sama, punya jubah masing-masing, ya, seperti saya melepas jubah saya ini. Kemudian dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, di mana di buku ini secara tegas beliau mengatakan saya mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan poin-poinnya secara ringkas terkait Al-Quran, kalamullah, terkait sifat Allah, kemudian ditafsirkan dan sebagainya. Kemudian karena beliau ini luar biasa cerdas, beliau menulis buku-buku lain, termasuk Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Cetak dirinya AET-nya, Aswaja, ya ini. Dari buku inilah kemudian makin masyhur istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana pada masa Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya itu lebih populer dengan istilah Ahlul Hadis atau Ahlul Athar. Maka biasanya Ahlus Sunnah dari alirannya Ahmad bin Hanbal sering disebut dengan istilah Athari. Kalau dari kalangan Abu Hasan Al-Asy'ari sering disebut dengan istilah Asy'ari. Kalau dari kalangan Imam Maturidi sering disebut dengan istilah Maturidi. Tiga-tiganya ini merupakan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Abu Hasan Asy'ari kemudian juga menulis buku lain
Judulnya itu Al-Lumma'. Dan banyak lagi bukan buku-buku terkait dengan konsep-konsep Ahlussunnah. Karena memang beliau banyak buku-buku tentang konsep-konsep Ahlussunnah itulah, maka sering sekali ketika kita menyebut istilah Ahlussunnah wal Jamaah, konotasi atau yang ada di otak para ulama itu adalah Asy'ariyah. Padahal aslinya Ahlussunnah itu ya Ahmad bin Hanbal, ya Syafi'i, ya Malik, ya Abu Hanifah, ya Al-Muzanni, ya At-Tabari, ya Al-Laitsi, dan lain sebagainya. Para ulama-ulama itu idenya sama persis dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, nggak ada bedanya. Cuma kebetulan beliau yang membukukan yang rapi, yang banyak, sehingga banyak diikuti banyak orang. Sama kayak usul fikih. Abu Hanifah itu yang punya usul fikih, Imam Malik yang punya usul fikih, Imam Laits, Imam Sa'ud dan sebagainya. Tetapi ulama pertama yang membukukan usul fikih itu Imam Syafi'i. Sehingga kecenderungannya kalau usul fikih itu dalam usul fikih namanya usul fikih Syafi'i. Nanti baru muncul usul fikih Hanafi dan sebagainya. Karena konsep yang membukukan secara rapi itu di satu buku rapi itu ya Imam Syafi'i. Abu Hanifah sebenarnya sudah punya Fiqh Akbar yang luar biasa juga. Imam Ahmad Al-Iman yang luar biasa. Tapi konsep yang matang seperti ini ya di sini. Maka cenderungnya itu kalau bilang Asy'ari, Ahlussunnah ke Asy'ari. Karena pemikirannya modern, maksudnya banyak diterima banyak orang. Karena pemikirannya Ahlussunnah itu membumi, gampang, simpel. Sehingga orang-orang itu gampang terima. Beda dengan Mu'tazilah. Untuk memahami teologi itu harus belajar ilmu mantik dulu, harus ini macam-macam lah, sehingga mumet jelimet. Makanya Mu'tazilah itu cenderung elitis. Yang ikut ya orang-orang elit. Kalau Ahlussunnah ayat-ayat sifat udah serahkan sama Allah, simpel. Bagi orang-orang yang ulama-ulama yang bisa ta'wil, warasifuna fil ilmi yaquluna, kan? Yang orang-orang yang ilmunya itu rasih, silahkan untuk mentakwil. Yang enggak rasih, yang orang awam ikut ulama, simpel. Sehingga pendapatnya banyak diikuti oleh berbagai macam kelompok masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Kelompok Abu Hasan Al-Asy'ari ini tidak mengkafirkan kelompok lain di luar Asy'ari selama masih ahlul qiblah. Apa yang dimaksud ahlul qiblah? Maksudnya masih Islam iman, percaya rukun Islam, percaya rukun iman, Muslim, simple. Sementara Mu'tazilah mengatakan mereka yang melakukan dosa besar dianggap Muslim di dunia tapi kafir di akhirat. Khawarij, siapapun pelaku dosa besar kafir. Ekstrim, kebalikan Murji'ah, mau melakukan dosa besar ke anaknya sampai dosa ya Muslim. Di surga itu kan. Ahlussunnah enggak, dia Muslim tapi nanti dia tergantung dengan perilaku kehidupannya. Kalau dia pelaku maksiat ya berarti dia itu ahlul maksiat. Dia nggak sholat, ditanya kenapa kamu nggak sholat, malas. Oh berarti dia ahlul maksiat. Itu aja. Tapi Muslim. Beda dengan Khawarij, nggak sholat, berarti melakukan dosa besar kafir. Kalau bagi Mu'tazilah nggak sholat, kamu itu statusnya itu Muslim kok di dunia tapi kafir aslinya di akhirat nanti. Hal itu benar, gitu. Belum lagi nanti terkait amar ma'ruf nahi munkar, kalau Khawarij itu wajib harus dilakukan dengan tangan. Sehingga di zamannya itu ya gampang sekali kemudian melakukan hal-hal keji. Ya sama persis kayak sekarang ISIS, Jamaah Islamiyah, karena amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan tangan. Apalagi kemudian pemerintah dianggap tauhid, bunuh orang, kelompok yang nggak boleh tembak. Nah, kalau Indonesia sih nggak terlalu. Di Timur Tengah kerasa. Itu ISIS itu sampai mengerikan, Suriah babak belur hancur itu. Kenapa? Karena kelompok radikal itu Khawarij zaman sekarang yang dianggap bukan kelompoknya kafir itu harus dibunuh. Pemerintah tidak sesuai dengan hukum Islam, bahwa yahkum bima anzalallahu alaikumul kafirun. Siapapun pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah maka kafir. Kalau kafir berarti tauhid. Nah, paham-paham seperti ini masalah dan ada sekarang, sehingga ada kelompok-kelompok yang hormat bendera saja nggak mau. Kenapa? Tauhid.
Pemerintah dianggap nggak menerapkan hukum Islam, tauhid. Padahal menurut ahli Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pemerintah yang tidak melarang penerapan hukum Islam ataupun yang masih mendukung terhadap hal yang wajib dalam agama dan mayoritas muslim masih dianggap negara Islam dan tidak dianggap tauhid. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, sekiranya kamu tuh berada di pemerintah zalim, harus wajib taat. Ibnu Taimiyah itu. Bahkan sampai mengatakan 60 tahun di bawah pemerintah zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Tapi belakangan kan muncul ideologi-ideologi seperti itu yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, syirik. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Solo akan melihat kelompok-kelompok seperti itu. Nah, di sini nggak ada, mudah-mudahan. Yang mudah mengkafirkan atau macam-macam itu. Kalau di Arab ya di Suriah sana, di Irak sana, di Mesir di daerah Sinai muncul namanya Jamaah Islamiyah yang asalnya dari sana, dari Mesir, yang mendirikan namanya Ayman Al-Zawahiri. Sudah tua sekarang orangnya, di Afghanistan sana. Berdiri tahun 70-an pasca Jamal bin Asad menjelang Sadat naik. Ini kelompok Ahlussunnah simpel, makanya kemudian tidak mudah mengkafirkan itu banyak diterima. Maka kemudian ada diriwayatkan dari muridnya mengatakan bahwa Imam Abu Hasyam Asy'ari itu pernah mengatakan, "Ishhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli kiblah." Saksikan oleh kalian, saya ini tidak akan mengkafirkan siapapun selama dia masih ahli kiblah. Dan ini bisa kita lihat di dalam buku ini. Beliau nulis dulunya itu makalah Islamiyyin wa khilaful muslimin. Terkait kelompok-kelompok Islam yang ada di zamannya, terkait Syiah, terkait Mu'tazilah, terkait Khawarij, terkait Mu'tazilah. Dan dia tidak mengatakan mereka. Mereka Ahlussunnah, mereka Muslim, mereka Muslim. Tetapi mereka pelaku maksiat. Maka Ahlussunnah tetap mengatakan Syiah itu Muslim, bukan kafir. Maka di Al-Azhar ketika andai ada imam Syiah, kita mau sah salat kita, jamaah kita sah karena mereka Muslim. Makanya saya agak kaget, mohon maaf ini, ketika membaca fatwa Majelis Tarjih terkait dengan tawasul tabaruk yang dianggap musyrik, karena implikasinya besar. Kalau tawasul tabaruk dianggap musyrik, berarti orang-orang, teman-teman saudara-saudara kita, mohon maaf, dari Nahdliyin itu banyak musyrik. Karena mereka tawasulan tabarukan. Kalau mereka musyrik, sembelihan mereka haram kita makan. Kita sholat di belakang mereka nggak sah. Kita nggak boleh menikahi mereka. Kalau mereka meninggal nggak boleh dikuburkan di kuburan Muslim. Ini fatwa yang saya anggap sangat berbahaya. Yang mestinya itu direvisi kalau kita mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selama mereka itu mengatakan la ilaha illallah, ya Muslim. Yang namanya tawasulan tabarukan itu mereka mintanya bukan ke kuburannya, kepada Allah. Cuma melalui, dan ini persoalan fikih, bukan persoalan tauhid. Maka ketika kita baca HPT, bukan fatwa ya, ketika kita baca HPT itu nggak ada di bab iman. Dan ketika kita baca buku-buku bahasan kitab tauhidnya Madzhab Asy'ari nggak ada di bab iman, tapi akan kita temukan di fikih, karena itu nama masalah fikih. Kalau fikih itu ya haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Tapi Muslim. Tapi kalau sudah musyrik, oh sudah di luar kita, di luar kelompok kita, interaksinya sudah beda. Maka soal mengkafirkan itu Ahlussunnah sangat hati-hati. Sangat hati-hati sekali. Jangan sampai kemudian kita itu mengkafirkan orang sembarangan, jatuhnya berat. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, kalau kita sampai mengkafirkan orang, maka kita itu mengkafirkan diri kita sendiri. Kalau dia itu bukan orang kafir. Hati-hati. Maka kemudian Ahlussunnah ini dianggap kelompok moderat, tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang lain,
Kalau persoalan fikih ya dianggap persoalan fikih, persoalan khilafiyah ya dianggap persoalan khilafiyah. Kalau beda ya beda, nggak apa-apa kalau soal terkait dengan fikih, nggak ada masalah. Maka di dalam fikihnya Ahlus Sunnah ini cenderung sangat elastis. Mau ikut mazhab Hanafi silahkan, mau ikut mazhab Syafi'i silahkan, Hambali silahkan, Maliki silahkan, Zahiri silahkan, Sauri sekarang udah nggak ada tapi ya, Laisi, Tobari, Muzani silahkan. Sangat lentur karena ini persoalan fikih, lentur sekali. Kalau persoalan akidah, kecuali yang memang sudah jelas, sudah pasti orang muslim kok sajenan, kepunden, menyembelih kambing, kepalanya ditanam. Ah ini dah lain, ini musyrik ini jelas. Adapun dia bersyahadat, oke lah di dunia kita anggap muslim, tetapi aslinya dia itu musyrik. Karena dia memberikan kurban, sesembahan kepada selain Allah, dayang, penghuni desa, kan gitu. Yang apa istilah kata mereka itu, yang mau rekso desa. Ini kejin, ini udah jelas itu bukan, ini nggak boleh. Dan ketika disebut ini daging lainnya itu haram dimakan. Kalau terkait kayak gini kita tegas. Tetapi terkait dengan persoalan fikih, tawasulan, tabarukan, istighosah, ini murni persoalan fikih dan itu ikhtilaf antar ulama. Terkait persoalan khilafiyah kita sampaikan khilaf. Dan itu sangat biasa. Mazhab Maliki mengatakan anjing, ayur anjing nggak najis kecuali yang sifat itu yang dijilat-jilat. Sementara menurut kita najis mengholabah. Ya kan? Agak kontradiksi kan? Di Maroko biasa orang kok sholat anjing lewat, orang muslim melihara anjing biasa saja. Kalau di mazhab Syafi'i muslim melihara anjing najis, bagi mereka gak najis. Lentur fikih itu. Ini maka mudah kemudian karena kelenturannya itu kemudian Asy'ariyah disebut dengan istilah kelompok modern. Ketika di zamannya Asy'ari ini muncul di Asia Tengah sana ulama besar yang namanya Imam Maturidi. Prinsip-prinsipnya itu mirip dengan apa yang ditulis oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Abu Hasan al-Asy'ari itu rujukannya itu Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Imam Maturidi itu rujukannya kepada Imam Abu Hanifah. Saya sampaikan tadi, yang namanya Ahlus Sunnah itu ya Malik, ya Syafi'i, ya Abu Hanifah, ya Al-Lain, dan sebagainya itu Ahlus Sunnah semua. Cuma di zamannya itu istilahnya itu lebih terkenal dan istilah Ahlul Hadis. Itu aja. Maka Imam Maturidi ini sering merujuknya ke Abu Hanifah. Maka jangan heran ketika kemudian secara fikih umumnya Maturidi itu Hanafi. Kalau Asy'ari itu biasanya Syafi'i. Kalau enggak Hambali. Kalau Maliki macam-macam, tapi kebanyakan ke Asy'ari. Tapi ada juga yang Hanafi dan Maturidi, tapi kebanyakan Syafi'i. Asy'ari. Akhirnya di dalam perkembangan selanjutnya muncul istilah, kalau dikatakan Ahlus Sunnah itu kemudian muncul 3 kelompok. Kalau rujukannya ke kitab-kitab Abu Hasan al-Asy'ari namanya Asy'ariyah. Kalau yang dijadikan rujukannya itu kitab-kitab Imam Maturidi, kemudian ke kitab-kitab Abu Hanifah namanya Maturidiyah. Kalau yang dijadikan rujukannya itu Ahmad bin Hanbal, kemudian para ulama-ulama yang mengembangkan tauhidnya Ahmad bin Hanbal namanya Atsariyah. Di antaranya akidah Atsariyah adalah akidah Tahawiyah ini. Ini yang saya rujukan di mana-mana terkait dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Maturidi kok nggak ke bawah saya, nggak ke bawah. Pondok banyak, ada 4 rak khusus ilmu kalam. Jadi kalau yang hendak tahu kitab-kitab ilmu kalam dari Mu'tazilah, dari Syiah, Maturidi, macam-macam silakan ke pondok, ada di sana. Kemudian muncul ulama namanya siapa? Al-Baghdadi, siapa namanya? Abu Bakar Al-Baghdadi, masalah Al-Farqu Bainal Firaq itu. Beliau menulis buku. Di situ mencantumkan beberapa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Farqu Bainal Firaq. Kelompok Ahlus Sunnah itu menurut beliau, kalau tadi kan saya sampaikan 3, Atsariyah,
Maturidiyah, Asy'ariyah. Kalau beliau mengelompokkan banyak lagi, disebutkan ada namanya Ahlul Lughah, ya Sibawayh, ya Khalil, ya banyak lagi lah pakar-pakar bahasa. Itu mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama tafsir, ya Tabari, ya siapa, banyak sekali ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sebutkan yang ada sekarang ya termasuk Ibnu Katsir kan. Ahlul hadis, ya Imam Nawawi, ya Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Sehingga Ahlus Sunnah itu mencakup, mempunyai semua cabang ilmu, yang dari pakar lughah bahasa banyak sekali pengikutnya, yang dari pakar tafsir banyak, hadis banyak, macam-macam. Sehingga ketika orang sekarang mengatakan kita hanya mengikuti ulama salaf, suruh aja coba sebutkan sanad hadis yang Anda terima, pasti akan merujuk ke Ahlus Sunnah. Nggak mungkin sampai ke Muhammad bin Wahab terputus langsung ke Rasul. Nah, ini kalau ngomong kotek hadisnya untuk irjidan, yang ngomong kotek itu terputusnya kejauhan. Mesti kalau usul diurut ke atas itu mesti akan melalui ulama Ahlus Sunnah. Karena memang pakar-pakar ulama itu baik tafsir, baik hadis, baik itu ulama-ulama Ahlus Sunnah. Sehingga Ahlus Sunnah itu tersebar kemana-mana, termasuk juga ke Nusantara. Bahkan sanad ilmunya Kiai Haji Madalan kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Gurunya Imam Nawawi Al-Madani, Kiai Khalil Bangkalan. Yang di Semarang siapa? Kiai Saleh Darat. Yang di Saudi juga ketemu sama sanad Abu Bakar Sato dan sebagainya. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Dan memang umumnya kalau yang ke Indonesia itu Asy'ari, dan guru-gurunya Kiai Haji Madalan juga Asy'ariyah. Maka ketika kita menerima paham Ahlus Sunnah itu sungguhnya ya paham yang moderat, yang diterima oleh seluruh masyarakat. Bahkan 2/3 penduduk bumi yang Muslim itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah itu nggak banyak, kalau di Iran, Asia Tengah, Irak sedikit, Bahrain separuh, Kuwait ya mungkin separuh di Kuwait, banyak juga ya. Tapi kan dibanding dengan Ahlus Sunnah jauh. Indonesia itu di Indonesia, Asia Tenggara semuanya, Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Barat semuanya, Asia Tengah kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah kan sedikit. Mu'tazilah sudah hampir nggak ada. Khawarij hampir nggak ada, ya kecuali Khawarij yang baru di ISIS itu, sama Islamiyah dan sebagainya. Kemudian Syiah Ismailiyah sedikit di Pakistan, Ibadi ada di Aman, tapi mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya ada orang yang mengatakan Asy'ari ataupun Maturidi itu sesat semua, berarti kita 2/3 penduduk bumi ini sesat. Berarti ulama-ulama kita, ulama-ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam Baqillani, Imam Harami, Imam Ghazali, sesat semuanya itu. Masa iya tuh? Ulama-ulama besar, Ibnu Katsir dan sebagainya, sesat semua. Dari sini saja tanda tanya besar gitu. Maka ketika kita mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita mengikuti mayoritas penduduk bumi. Dan Imam Asy'ari punya istilah lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digunakan oleh HPT Muhammadiyah, yaitu Ahlul Haq wa Sunnah, yang tercantum di dalam bukunya Al-Ibanah di bab 1 tersebutkan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Baik, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Ini juga saya sedikit bawa buku-bukunya nih. Ini yang mutakhir ya. Ini ada Aqidatul Awam, ini untuk orang awam, orang-orang kayak saya. Ini belajarnya ini, belajar akidah Ahlus Sunnah, kalau si awam, namanya Aqidatul Awam maksud ini. Ini di pondok saya semester 1 pakai ini, semester 2 pakai Faridah Bayah tapi nggak ke bawah. Kelas 2 semester pakai ini, Jari Tauhid. Nanti setelah itu lanjut ke yang lain, kelas 4 pakai ini, Syafi'i I'tiqad. Itu paham-paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.